Luar biasa koinonia kita hari ini ya. Kita melanjutkan pembahasan Buya Syakur ya, yang saya nonton videonya. Buya Syakur bilang Islam Arab Saudi itu, Mekah itu diislamkan pertama kali itu dengan pedang yang teracung. Luar biasa koinonia kita hari ini ya. Kita melanjutkan pembahasan Buya Syakur ya, yang saya nonton videonya. Buya Syakur bilang Islam Arab Saudi itu, Mekah itu diislamkan pertama kali itu dengan pedang yang teracung. Dan juga Turki ya, ini kebetulan dua ini kan asal muasalnya Islam itu menjadi besar kan, Arab Saudi yang di Mekah itu ya, dan Turki, saudara ya. Bagaimana Turki itu diislamkan, Bizantin itu diislamkan itu dengan pedang, saudara ya. Lalu pertanyaan, itu fakta, saudara ya. Itu sejarah. Anda kalau bilang enggak, itu berarti Anda orang yang bodoh. Itu Anda bilang nggak mungkin, itu berarti Anda orang yang paling bodoh. Itu fakta sejarah yang ditulis oleh mereka sendiri, bukan oleh orang Kristen, saudara ya. Oleh orang Islam manapun, para sarjana Islam manapun akan berkata, dia setuju bahwa Mekah memang diislamkan dengan pedang yang teracung. Ya, kota Mekah itu tempat kelahirannya Muhammad. Jadi Muhammad itu sebenarnya gagal, saudara, ketika mengislamkan, berdakwah. Dakwahnya Muhammad itu sebenarnya gagal, saudara. Oh, itu beneran ya. Muhammad itu dakwah, ya, gagal, saudara. Malah akhirnya bangkrut, kolaps, saudara ya. Wah, istrinya mati, dakwahnya gagal, ya kan? Akhirnya dia kemudian, ini beneran, saudara. Ini saya nggak, ini beneran. Anda kalau tahu ya sejarahnya Idul Fitri ya, sudah bolak-balik saya kasih tahu ya. Idul Fitri adalah hari kemenangan besar terhadap Muhammad terhadap 1.000 orang Quraisy, ya. Dari 300 orangnya Muhammad melawan 1.000 orang Quraisy, saudara. Jadi sebenarnya Islam itu sudah gagal. Lalu kemudian dia kumpulin dana lagi, dia serang sana serang sini, termasuk kota Mekah didudukin, termasuk Medina didudukin dengan perampokan. Jadi Mekah dengan Medina itu diislamkan itu dengan perang, saudara, dengan pedang. Islam itu tidak pernah berhasil kalau dakwahnya dengan baik-baik, ya. Termasuk Turki Bizantin. Bagaimana cara mengislamkan negara Kristen pertama kali, gitu ya, negara Kristen yang paling besar itu Bizantin dulu ya. Bagaimana bisa dikalahkan, saudara? Bisa diislamkan dengan pedang, saudara, dengan perang, diancam, saudara. Makanya diislamkan dengan paksa, kalau nggak dibunuh. Ya, nah kebetulan karena uskup-uskupnya korup, ya akhirnya karena uskupnya korup, jadinya turut-turut aja, saudara. Sebentar, ini pun terlempar sendiri ya. Oke, ya apa kita lanjutkan dulu. Saya nggak tahu kenapa terlempar. Jadi memang itu kenyataannya. Anda mau terima mau enggak? Ya, itu adalah fakta yang terjadi. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Oh, masuknya dengan dagang dari Gujarat, katanya si Buya Syakur. Siapa bilang, saudara, Islam masuknya berhasil dengan oleh orang-orang Gujarat? Masuk, hanya masuk saja, saudara, kenalan icip-icip. Lalu bagaimana Islam bisa menguasai seluruh kerajaan Majapahit? Dengan perang, saudara. Dengan perang, karena gagal, Islam sudah gagal. Dia nggak bisa menang, saudara. Nggak bisa masuk ke Indonesia, masuk ke Nusantara, baik melalui perdagangan Gujarat, Wali Sanga pun masuk, ya hanya dapat yang krocok-krocok. Ya, begitu dia dapat orang berpengaruh, sekalinya masuk, perang, saudara. Perang. Indonesia itu diislamkan dulu ya, Majapahit itu diislamkan dengan perang, saudara. Jadi tidak ada jejak Islam masuk ke suatu negara baik-baik kalau mengkonversi, memualafkan orang-orang di sana itu dengan kemanusiaan. Adanya dengan apa, saudara? Dengan perang, dengan berdarah-darah.
Semua jejaknya itu jelas. jelas sekali, saudara. Majapahit itu dikudeta oleh orang-orang Islam. Ya, makanya ketika mereka sudah berkuasa, lalu ada putra mahkota Pangeran Majapahit Kertanegara itu, ya mau ambil alih, mau kembali ini. Wah, mereka sudah takut, kalah terus ya, saudara ya. Kertanegara itu saking mandraguna, saudara ya. Makin lama makin kuat, makanya si Amangkurat ini minta sama Belanda buat bunuh, buat nangkep si Kertanegara. Bayarannya pakai seluruh Pantura Jawa, pantai utara Jawa itu dikasihkan ke Belanda. Kan bodoh ini orang kan ya. Nangkep bangsanya sendiri, pakai tangan orang lain, terus dikasih tanah di bagian utara. Kan saking bodohnya, saking paniknya ini orang-orang Islam ini, saudara. Dia caranya begitu, pinjam tangan buat napok. Ya, saking bodohnya, saking paniknya, saking serakahnya dia dengan kekuasaan. Akhirnya Kertanegara 7 tahun kemudian ketangkep ya. Setelah 7 tahun perang, bayangin, Belanda saja nggak sanggup nangkep Kertanegara. 7 tahun baru akhirnya Kertanegara ketangkep. Belanda minta tambahan bayaran, Salatiga, Muntilan, ya Magelang. Ya, itu buat makanya Salatiga, Muntilan, Magelang itu menjadi mayoritas Kristen, saudara ya. Banyak orang Kristen di sana. Karena dulu orang-orang Belanda semua ngeposnya di sana. Luar biasa, saudara ya. Jadi memang dengan perang. Lalu bagaimana? Oh, 3G, Pak, itu Glory Gold on Gospel. Enggak, saudara. 3G itu adalah proyek yang gagal, saudara. Tidak ada ya negara-negara yang berhasil jadi Kristen dengan proyek Glory Gold and Gospel. Artinya, ya, kekristenan tidak berhasil ketika disiarkan dengan senjata, dengan perang. Tidak pernah berhasil. Tidak ada orang Kristen berhasil, tidak ada satupun institusi Kristen manapun yang berhasil menguasai negara dengan perang, saudara. Tidak ada. Gagal. Bahkan perang salib pun berakhir tragis, saudara ya. Perang salib itu berakhir tragis, akhirnya pasukan salib itu malah nyerang Bizantin, saudara. Pasukan salib yang terakhir dari Prancis itu malah nyerang Bizantin, merampok kerajaan Kristen Bizantin. Makanya waktu Islam masuk ke Bizantin, itu sudah lemah. Bizantin itu sudah pepesan kosong, sudah nggak ada apa-apanya, udah dijarah semua, dibawa sama pasukan Prancis. Ya, udah lemah sekali Bizantin itu saat itu. Makanya Islam bisa mengalahkan Bizantin. Itu saudara ceritanya ya. Jadi andalannya Bizantin cuman benteng laut aja. Udah cuman itu saja, cuman benteng laut. Di dalamnya udah nggak ada, pasukannya semua udah lemah, udah korup semua di dalam itu, udah dijarah habis-habisan oleh pasukan salib. Ya, jadi kesimpulannya apa, saudara? Tapi bagaimana Kristen bisa menguasai seluruh dunia? Itu kan pertanyaan, mengapa Kristen bisa menguasai seluruh dunia waktu itu? Dengan cara apa, saudara? Dengan cinta, dengan kasih. Ajaib ya. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladannya, bagaimana para rasul memberikan teladannya, baik Yesus maupun para rasul, mereka menjadi martir, ya, menjadi martir. Mereka tidak angkat senjata, tidak pernah mereka angkat senjata. Sekali-kalinya Petrus angkat senjata, dia tebas itu telinganya hamba imam besar yang namanya Malkus, bukan Markus ya, tapi Malkus. Ini orang-orang suka, orang-orang Islam ini memang ada saudara ya. Malkus ya, potong. Lalu apa yang terjadi? Yesus ambil telinganya, dipasang lagi, Petrusnya dimarahin. Sarungkan pedangmu, orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Ya, oh, dimarahin, nggak boleh, saudara. Ya, nggak boleh. Nah, semoga Anda ngerti tuh, saudara. Semoga Anda mengerti. Masalahnya Anda ngerti nggak tuh orang-orang Kristen yang pada mau angkat senjata itu ya. Kan kemarin ada siapa tuh yang kalau di Zoom gitu ya, kumpul-kumpul, wah kita harus angkat senjata lah begini. Saya kasih tahu, Kristen tidak pernah berhasil disiarkan. Oh, menang perang, saudara, bisa menang perang itu tadi ya, tetapi akhirnya mereka akan kehilangan keselamatan. Menang perang tapi kehilangan keselamatan. Ya, serem ya, saudara ya. Itu terjadi, itu fakta.
kekristenan di zaman Yesus, di zaman para rasul, ya, kemudian sampai tahun 300, tiba-tiba mereka menguasai seluruh wilayah kerajaan Roma yang 2/3 dunia ini, saudara. Seluruh dikuasai, ya, dikuasai oleh Kristen. Bukan dikuasai secara politik dan dikuasai secara kekuasaan, bukan, saudara. Tetapi seluruh penduduk dunia beragama Kristen. Makanya kekristenan di zamannya para rasul, mereka dianiaya oleh orang Yahudi dan oleh orang Romawi. Kemudian orang Yahudi di Yerusalemnya runtuh, maka sebenarnya bukan orang Yahudi ya, lebih tepatnya ya saudara ya, tetapi oleh para pemuka agama Yahudi yang terlibat dalam politik. Karena banyak pemuka agama Yahudi yang menjadi Kristen, ya, Nikodemus, ya, Yusuf Arimatea, dan banyak sekali ya kalau Anda lihat di kisah para rasul, bahkan para imam-imam, ya, dan ahli Taurat itu banyak yang jadi Kristen, saudara. Banyak yang jadi Kristen, dan kemudian mereka malah kalau Anda baca di Galatia, ya, dan di 1 Korintus, di dalam kisah Rasul 15, mereka kemudian kan mereka mengganggu orang-orang Kristen yang dari orang Goyim atau pagan yang bukan orang Yahudi, kamu kudu disunat. Jadi mereka orang Kristen, mereka jadi Kristen, lalu mereka berpikir bahwa orang-orang yang jadi Kristen, orang-orang Yunani, orang harus disunat juga. Itulah dasarnya ya, saudara, itu ceritanya. Jadi banyak para imam dan ahli Taurat yang jadi Kristen, tetapi orang-orang para ahli Taurat yang berpolitik ini nggak mau jadi Kristen, maka mereka ngubur-ngubur Kristen karena itu berbahaya. Ya, berbahaya buat pergerakannya mereka yang gerakan gerilya itu ya. Jadi mereka mereka bermuka dua, mereka sama orang Roma katanya baik, tapi mereka merestui perjuangannya orang Zelot. Itulah sebabnya mereka mau Yesus disalib sama Barabasnya dilepas, karena Barabas inilah yang main keras, saudara ya, yang berani nyerang orang Romawi dengan pedang. Oh, mereka maunya begitu, saudara. Ya, nyata kelihatan ada hasilnya. Yesusnya disalib, bebaskan Barabas. Tapi itu bumerang buat mereka. Akhirnya mereka dibinasakan semuanya. Ya. Nah, sejak tahun 300 tidak ada satupun orang Yahudi mau jadi Kristen. Ya, tetapi sebelum tahun 300 banyak orang Yahudi jadi Kristen, saudara. Banyak. Dan mereka bukan Kristen seperti yang Anda kenal hari ini. Mereka punya kekristenan, dan mereka, yang orang-orang Yahudi ini, mereka Kristen, dan mereka tetap melakukan Yudaisme. Yudaisme itu sejak zaman Ezra Nehemia ya, saudara ya. Jadi mereka tetap melakukan, mereka Yudaisme, tapi mereka percaya Yesus. Mereka percaya kepada Mesias. Ya, tetapi kemudian ketika kemudian Kristen dipolitisasi, ya, dijadikan agama negara, karena mereka ada di mana-mana, coba. Mereka semua Kristen disebarkan, tidak satu pun Kristen disebarkan dengan ancaman pedang, nggak ada. Tapi bisa menguasai seluruh dunia. Karena nggak dengan pedang. Mereka datang dengan cinta kasih, saudara. Diakonia marturia, diakonia marturia, diakonia marturia. Sampai satu titik, akhirnya orang Roma menghentikan aniaya, keluar ya dekret maklumat Milan 315, tahun 315, tidak boleh ada aniaya terhadap orang Kristen. Dikeluarkan dekret maklumat Milan karena Kristen sudah mayoritas, saudara. Mereka ada di senat, mereka ada di jadi pejabat, mereka jadi mana-mana. Nah, kemudian baru Kristen jadi agama negara. Nah, justru ketika Kristen dijadikan agama negara, dipolitisasi, disitulah sebenarnya ya terjadi kemunduran. Ya. Makanya Tuhan tahun 700 Tuhan izinkan agama dari Babel ini ya, setan ini, untuk mempersekusi orang Kristen, untuk menekan orang Kristen, agama Babel ini dengan pedang. Mau nggak mau akhirnya karena Kristen sudah korup, dilawan orang Islam ini. Islamnya kalah, saudara ya. Sejak perang salib itu kan Islam kalah, saudara ya. Kalah sampai kemudian Eropa itu ya menguasai seluruh dataran Jazirah Arab Saudi. Ya, oh ini sejarah, ini beneran ini terjadi, nggak dipelintir-pelintir, saudara ya. Yang saya ngomong ini
sejarah semua, ada real semua, ada cerita, lihat ya. Kecuali Bizantin, dibiarkan. Mengapa dibiarkan pertanyaannya? Karena Vatikan tidak mau ada dua kutub. Maunya yang namanya Kristen ya cuma di Vatikan Roma. Karena dulu ada Bizantin dan ada Roma. Orang bingung mau minta restunya sama paus yang di Bizantin apa paus yang di Roma. Mereka bingung, saudara. Kayak sekarang hari ini kan ada dua paus kan, pausnya orang Koptik, orang Kristen Ortodoks, Katolik Ortodoks, sama Katolik Roma. Ada dua paus sekarang ini kan. Tapi kan paus yang Ortodoks itu kurang pengaruhnya. Nggak seperti yang paus Francis kan, paus yang di Roma, di Vatikan. Makanya Turki dibiarkan, ya saudara ya, supaya jangan ada dua kutub. Tetapi seluruh Jazirah Arab itu dikuasai. Bahkan Turki saja akhirnya dipaksa ya tahun 1900 pun akhirnya nggak bisa jadi khilafah, bubar khilafahnya. Habis tahun 1924 khilafah terakhir itu Turki itu lenyap sudah. Ya, sampai dengan hari ini, saudara, ya Islam itu udah underdog di bawah. Itu kenyataannya, ya. Jadi kekristenan ketika Anda menyebarkan kekristenan dengan pedang, justru gagal, saudara. Ya, justru gagal. Kekristenan itu harus diajarkan dengan welas asih, saudara. Kekristenan itu adalah sesuatu yang lembut, ya, yang Anda tidak bisa paksa orang. Tetapi ketika Anda sajikan itu dengan lembut, orang itu tiba-tiba masuk, saudara, jadi Kristen. Dan menghasilkan orang-orang yang cinta damai. Makanya di dalam Kristen, ya, Anda kalau ditanya, yuk perang yuk, nggak mau. Orang Kristen nggak akan mau. Percuma. Bukan takut, saudara ya. Orang negara-negara Kristen itu punya angkatan senjata yang luar biasa, saudara ya. Negara-negara mayoritas Kristen. Anda harus membedakan, ya, mereka defense sama mereka agresor. Beda, saudara ya. Semua negara-negara Kristen punya angkatan bersenjata yang sangat kuat, saudara, dibanding dengan negara-negara Islam. Negara Islam itu bisanya teror, satu-satu meledak, membunuh diri, begitu ya. Kalau Anda lihat negara-negara yang waras, ya pasti punya angkatan bersenjata kuat dan melindungi warganya. Kayak di Israel itu, anak-anak dan wanita itu dilindungi. Orang-orang Palestinanya jadi anak-anaknya buat tameng, saudara ya. Jadi kalau ada yang mati, nanti mereka ngadu ke PBB. Wah, ini orang Israel bunuhin anak-anak nih. Begitu, saudara ya. Serem ya, saudara ya. Tapi itulah faktanya. Anda mau terima, mau enggak, itulah yang terjadi. Nah, itu tema kita hari ini, saudara ya. Sambil kita buat tanya jawab. Oh, mana di call nggak ada yang tanya jawab ini. Seperti biasa, kita harus selesai sampai jam 3:30 waktu Indonesia ya.